Dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hari ini DPR menggelar rapat bersama untuk memastikan pemulihan bencana berjalan secara cepat. Bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh dari diaspora Aceh di Malaysia ternyata diinformasikan tertahan karena persoalan izin bea cukai. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah segera mengambil keputusan agar bantuan itu dapat segera disalurkan. Itu terungkap saat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan kendala utama penyaluran bantuan kemanusiaan dari diaspora Aceh di Malaysia. Bantuan yang tertahan terdiri dari berbagai kebutuhan pokok dan logistik. Menurut Tito, barang-barang tersebut saat ini sudah berada di Port Klang, Malaysia dan direncanakan dikirim melalui pelabuhan Malaysia. Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong agar bantuan bencana dari diaspora Aceh yang berada di Malaysia dapat segera masuk ke Indonesia tanpa terhambat proses birokrasi. Jadi kami mohon dengan segala hormat dari pimpinan DPR untuk menjaga hubungan baik ini keluarga, karena ini bukan dari pemerintah, bukan dari LSM juga, tapi dari kumpulan keluarga sesuai dengan arahan waktu itu Bapak Presiden. Sepanjang tidak ada barang terlarang, narkoba, senjata, semua harus diperiksa, baru boleh masuk, kira-kira demikian. Jadi kita tadi sudah dengar bersama bahwa ini karena sudah keburu dibeli, barangnya sudah tinggal dikirim dan cuma hanya satu kali. Dan saya pikir mungkin kita bisa kasih dispensasi karena cuma sekali, daripada nanti kita kan repot harus diuangkan lagi, beli lagi kan begitu. Jadi nanti mungkin Pak Menteri Sekretaris Negara dan Pak Menteri Keuangan bisa koordinasikan dengan Dirjen Bea Cukai. Ini izin Pak Ketua. Ya. Selama ada keterangan dari BNPB, ini lepas, bisa kita bebaskan Pak. Jadi BNPB bilang ini barang untuk bantuan bencana, Bea Cukai akan melepaskan itu. Oke, BNPB, oke. Ya, mohon izin, tadi kami sudah koordinasi dengan BNPB, nanti menerimanya BNPB, yang menyalurkan juga BNPB. Oke, cocok kalau begitu. Memasuki bulan Ramadan, warga korban bencana di Aceh masih hidup dalam keterbatasan. Beberapa persoalan yang dihadapi antara lain hunian sementara yang belum rampung dan bantuan dari diaspora yang kini tertahan di bea cukai. Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Kang Saan, selamat malam, apa kabar? Malam Mas Iqbal, kabar alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Kang Saan, ini sudah memasuki bulan Ramadan. Sementara warga korban bencana masih hidup dalam keterbatasan ya Kang ya. Jadi apa yang harus menjadi fokus dalam percepatan pemulihan pasca bencana kalau dari hasil rapat yang sudah disepakati Kang Saan? Tadi ada 13 poin ya yang sudah disepakati antara Satgas DPR terkait dengan percepatan pemulihan pasca bencana dan juga Satgas dari pemerintah. Nah, salah satu terkait dengan memasuki bulan Ramadan dan nanti akan ada Hari Raya Idul Fitri, kita meminta masih ada sekitar 12 ribuan ya, itu masih pengungsi yang masih tinggal di tenda. Di Aceh, kalau di Sumatera Barat sudah nggak ada, dan ada di Medan kurang dari 1.000. Nah, kita minta mereka-mereka yang masih mengungsi di tenda ini, kalau ini minta supaya sebelum Hari Raya Idul Fitri ini, mereka sudah bisa masuk minimal di hunian sementara, di Huntara ya. Ini yang menjadi salah satu kesepakatan kita ya, yang terkait dengan soal para pengungsi yang masih ada di tenda, yaitu 12 ribuan jumlahnya. Nah, yang kedua terkait tadi bantuan dari diaspora yang ada di Malaysia. Tadi sudah disepakati itu untuk bisa dipercepat prosesnya dan tidak tertahan. Tadi itu yang menjadi catatan kan terkait soal ada bantuan minyak goreng dan gula. Nah, tapi karena ini sifatnya bantuan dan ini juga bantuan dari warga Indonesia yang ada di Malaysia, bukan dari NGO ataupun dari lembaga-lembaga lain,
dan disalurkan juga nanti lewat BNPB, dan BNPB langsung kepada mereka yang terdampak dari bencana. Jadi tadi kita minta itu untuk diproses dan dipercepat proses masuknya dan penyalurannya. Jadi ini yang kedua. Nah, yang terkait dengan soal yang lain-lain, misalnya terkait dengan soal hunian tetap, yang kedua dengan infrastruktur, berikut sarana prasarana, yang juga misalnya sungai, jembatan, dan tadi secara prinsip kita sudah kita bahas dan sudah kita sepakati. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan. Juga terkait dengan soal transfer ke daerah ya. Ini udah keputusan Satgas DPR dan pemerintah waktu itu, mereka di 3 provinsi ini TKD-nya untuk tidak dipotong dan diberikan semuanya, dan ini sudah disepakati. Dalam rapat Menteri Keuangan sudah menyampaikan paling lambat tanggal 28 Februari ini semua sudah berjalan terkait dengan TKD, supaya daerah juga sudah mulai untuk melakukan berbagai proses pemulihan, berbagai proses pembangunan di kabupaten kota masing-masing. Ini yang beberapa poin-poin kesepakatan yang memang sudah kita tadi putuskan secara bersama-sama. Oke, Kang Saan, kalau dari Menteri Keuangan, anggarannya ditambah ya untuk TKD ini tahun 2026 sebesar 10,56 triliun rupiah. Nah, kalau dari Kang Saan mendengar langsung laporan dari lapangan maupun keluhan dari masyarakat korban yang saat ini masih hidup dalam keterbatasan, bantuan apa yang sebenarnya paling mereka butuhkan, Kang Saan? Terutama kalau memasuki Ramadan, tentu mereka harus melaksanakan ibadah dan lain-lain. Apa yang paling mereka butuhkan, Kang Saan? Ya, pertama tentu tadi mereka yang masih di tenda untuk bisa secepatnya mendapat kepastian bisa pindah dari tenda minimal ke hunian sementara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bagi mereka yang sudah ada di hunian sementara, bahkan ada yang di hunian tetap dan juga yang masih di tenda, untuk dipastikan memasuki bulan Ramadan ini mereka bisa menjalankan aktivitas selama bulan Ramadan, ibadah puasa dan sebagainya, itu juga dengan tenang, bisa melakukan dengan baik. Maka kebutuhan mendesak mereka seperti misalnya dana tunai ya yang terkait dengan kebutuhan seharian mereka, karena memang juga itu sudah disepakati bersama, itu juga bisa dicairkan dalam waktu yang dekat. Nah, dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan berbagai daftar kebutuhan mereka, pemerintah dalam hal ini kementerian terkait seperti Kementerian Sosial dan lain sebagainya itu sudah bukan hanya berkomitmen tapi akan melakukan secepatnya terkait dengan bantuan-bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak di Sumatera, khususnya di Aceh. Jadi ini udah siap untuk disalurkan, bahkan sudah ada sebagian yang memang juga sudah disalurkan. Oke, Kang Saan, jadi apa arahan kepada Satgas yang tentu harus segera bersinergi dan segera berkoordinasi ya dengan pihak terkait untuk menyalurkan bantuan ditambah dengan anggaran TKD yang ditambah tadi, apa yang disampaikan pesan kepada pihak Satgas dan pihak-pihak terkait, Kang Saan? Ya, pertama tentu terkait dengan soal data ya. Kita ingin datanya itu benar-benar sudah terdata dengan baik, akurat, tidak ada yang dirugikan dari masyarakat yang terdampak. Jadi yang pertama itu soal data, supaya apa yang nanti disalurkan itu tepat sasaran dan masyarakat memang yang terdampak benar-benar untuk mendapatkannya. Jadi ini yang pertama kita pastikan, dan BPS sudah melakukan pendataan, sudah diverifikasi, sudah divalidasi semuanya. Jadi jangan sampai ada yang terdampak tidak terdata. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tentu kita dalam kerangka percepatan kolaborasi dan sinergi dari seluruh
kementerian dan lembaga terkait dengan satgas baik dari pemerintah dan DPR itu untuk terus-menerus berkoordinasi, untuk terus-menerus melakukan berbagai evaluasi agar apa yang menjadi komitmen dari Presiden terkait dengan penanganan bencana pasca bencana ini bisa berjalan dengan baik, bukan hanya bisa berjalan dengan baik, tapi juga dilakukan proses percepatan. Misalnya terkait dengan tenaga kesehatan ya nakes yang hampir 8 ribuan juga terdampak juga, dan itu juga sudah disepakati untuk terkait dengan tempat tinggalnya, dan itu dana dari BNPB ya memang sudah ada, tapi yang lain-lain semua menggunakan ABT ya. Jadi ini sudah disepakati. Jadi Menteri Keuangan juga sudah berkomitmen untuk segera mencairkan terkait dengan berbagai kebutuhan untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana, sarana ibadah, terus juga kayak masjid, pesantren dan madrasah serta sekolah-sekolah, infrastruktur juga tadi mereka menyampaikan berbagai hambatan, masalah terutama terkait dengan soal anggaran. Dan sekali lagi itu sudah disepakati oleh Menteri Keuangan untuk segera disalurkan. Baik, semoga seluruh proses itu berjalan lancar dan koordinasi di lapangan juga mulus ya Kang Saan ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita, para warga korban bisa segera melaksanakan, menghabiskan waktu mereka untuk beribadah dalam bulan Ramadan ini dengan tenang. Terima kasih Kang Saan Mustafa sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.